Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema 1, tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Oke, adapun materi yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah ide pokok, kemudian perkembangbiakan generatif, dan kehidupan sosial budaya ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Oke, terlebih dahulu anak-anak harus berdoa agar semua rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tagline dari kelas kita adalah kami siap berprestasi, berkarakter, dan berbudi. Oke anak-anak, jadi pembelajaran dan penyampaian materi yang Bu Azza berikan hari ini merupakan penguatan dari materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetapi secara keseluruhan, secara prosedur semuanya ada pada buku bacaan anak-anak semua dan juga kesepakatan dan jadwal yang sudah kita share pada grup kelas kita. Oke, yang pertama, mari kita mengingat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Yang masih ingat? Ya, ide pokok adalah intisari yang disampaikan penulis dalam setiap paragraf. Intisari itu disebut juga informasi penting dalam satu kalimat. Ide pokok bisa disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Kemudian, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Mari kita mencari tahu di mana letak ide pokok dalam paragraf. Ide pokok ada di kalimat utama, tapi yang perlu diingat kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Untuk itu ada beberapa paragraf yang disebut paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran sebagai pembeda di mana letak ide pokok atau kalimat utama tersebut. Deduktif berarti kalimat utama ada di awal, induktif kalimat utama ada di akhir paragraf. Kemudian paragraf campuran berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Apa ciri-ciri dari ide pokok tersebut? Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang mengandung penjelasan dari kalimat-kalimat utama. Ada yang mendukung, baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan dari kalimat utama tersebut. Dan yang ketiga, merupakan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Contoh, mencari ide pokok dalam paragraf. Di sini Bu Azza sudah punya satu paragraf untuk anak-anak simak. Boni berhasil meraih medali emas dalam pertandingan panahan nasional pertengahan Juni 2021. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Boni merupakan atlet yang gigih dan pantang menyerah. Boni juga tidak malu mengakui kelemahan dan kekurangannya, sehingga senior dan pelatihnya mengetahui bagian mana saja dari Boni yang harus ditingkatkan kemampuannya. Boni juga mengimbangkan latihannya dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemenangannya kini membanggakan semua pihak yang mendukungnya. Bagaimana kita mencari ide pokok dalam paragraf tersebut? Lihat lagi ciri-ciri dari ide pokok. Yang pertama, bukan kalimat penjelas. Yang kedua, diikuti penjelas dan pengembang. Dan yang ketiga merupakan pusat dari pembahasan. Mari kita lihat kembali paragraf tersebut. Ada kata tersebut berarti hal itu merupakan ciri dari kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Karena kalau tersebut menjadi kalimat utama, hal tersebut bukan tanpa alasan. Boni merupakan atlet yang gigih dan pantang menyerah. Jika itu kalimat utama, tersebut apa? Itu yang dimaksud kalimat penjelas dan pengembang. Nah, di situ ada di garis bawah juga. Boni juga tidak malu mengakui kelemahan. Jika hal tersebut merupakan kalimat utama, juganya itu adalah tidak bisa berdiri sendiri karena juga merupakan penjelasan dari kalimat-kalimat sebelumnya atau kalimat yang akan menjadi kesimpulan pada akhir paragraf. Jadi, juga dan nya itu adalah termasuk kalimat pengembang dan kalimat penjelas. Berarti paragraf ini termasuk paragraf deduktif.
generatif. Bagaimana mengembangkan dari ide pokok tersebut? Dari paragraf tadi kita sudah mengetahui kalimat utamanya. Kemudian mengembangkannya dengan menceritakan kembali dengan kalimat sendiri sesuai dengan isi bacaan. Tadi kalimat utama ada di Boni berhasil meraih medali emas dalam pertandingan panahan nasional pertengahan Juni 2021. Kemudian kita ingat-ingat lagi tanpa membaca apa saja isi dari bacaan tersebut tanpa keluar dari bacaan yang ada. Implementasikan ingatan kembali untuk mengerjakan tugas pada buku anak-anak semua. Kemudian, pada ide pokok prosedur pada buku, coba lihat bagian-bagian bunga yang ada pada gambar dan juga ada pada buku adik-adik semua. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada tumbuhan jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Kemudian, apakah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin menjadi yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan itu sendiri disebut juga dengan pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan yang disebut juga spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina yang disebut dengan sel telur. Hasil dari pembuahan itu adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Selanjutnya, selamat berkarya anak-anak semua menggunakan instruksi dan prosedur pada buku. Mari kita cari tahu dan kita temukan. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak. Apa yang akan terjadi? Jawabannya bisa ditulis pada buku anak-anak semua atau ditulis pada kolom komentar pada YouTube Diari Kelas kita dan juga Instagram Diari Kelas kita. Ayo pelajari kehidupan sosial budaya ASEAN berdasarkan kondisi geografis. Tadi di buku bacaan ada contoh bunga-bunga yang tumbuh di Indonesia. Salah satunya adalah bunga sepatu. Di negara-negara ASEAN juga mempunyai ciri-ciri khusus dari bunga-bunga tersebut. Silahkan anak-anak cari tahu dari berbagai referensi tentang apa saja bunga-bunga yang terdapat pada negara-negara di kawasan ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Hidup bertetangga, pasti kita merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena setiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang saling bertetangga dalam satu kawasan. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia untuk mendirikan ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok yang saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi
ASEAN memberikan manfaat. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktunya, negara-negara ASEAN tersebut adalah yang pertama adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 yang kemudian tanggal ini dipakai sebagai tanggal berdirinya ASEAN. Kemudian yang kedua adalah Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam menyusul pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kondisi geografis ASEAN yang pertama berada di antara 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah ASEAN dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama, daratan yang berbentuk semenanjung wilayah yang terdiri dari negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gagasan kepulauan wilayah yang termasuk dalam daratan ini adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berbagai referensi yang ada pada buku anak-anak semua menjadi bahan untuk kita menjadi lebih banyak tahu dan menjadi tahu lebih banyak. Akan lebih baik lagi jika referensi tersebut ditambah dengan referensi lain, bisa dengan video pada YouTube atau artikel-artikel lain yang bisa dibantu oleh orang tua dan kakak di rumah. Simpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar tentang ide pokok yang merupakan intisari dari sebuah paragraf. Kemudian perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin dan kondisi sosial budaya ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Pastikan anak-anak sudah mencatat hal-hal penting dari pembelajaran kita kali ini dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Baik, sebelum Bu Azza pamit, ada pantun untuk anak-anak semua. Warna-warni, lampu pijar, pada tiang-tiang tanam di tanah. Ayo selalu giat dalam belajar agar pengetahuan dan pemahaman selalu bertambah. Bu Aiza pamit, sebelum itu jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M-nya, kemudian selalu senyum kepada orang tua dan belajar dengan giat. Bu Aiza pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.